Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfara Amalia dengan 12221030. Saya Nurul Anissa Zakarnia, NIM-nya 122205558. Saya masih Sania Putri, NIM saya 122221345. Saya Diandra Nazwandriana dengan NIM 122220436. Kami akan mempresentasikan tentang instalasi Ubuntu dan konfigurasi FTP. Di bab pertama ada latar belakang sama maksud dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, sistem operasi dan protokol transfer data memainkan peran krusial dalam pengelolaan informasi di dunia komputansi. Sistem operasi menjadi landasan utama, sementara protokol transfer data seperti FTP menjadi tulang punggung pertukaran informasi antar sistem. Linux Ubuntu sebagai distribusi Linux terkemuka menawarkan alternatif SO yang andal, aman, dan bersifat open source. Penggunaannya tidak terbatas pada individu, tetapi juga diterapkan oleh organisasi besar berkat kestabilan dan dukungan komunitasnya. Seiring itu, FTP menjadi alat penting dalam mengelola file di jaringan komputer, memungkinkan transfer file yang efisien dan memberikan fleksibilitas dalam berbagi data. Yang kedua, ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah instalasi dan konfigurasi Linux Ubuntu. Yang kedua, menggali manfaat penggunaan Linux Ubuntu sebagai sistem operasi. Yang ketiga, menjelaskan peran FTP server sebagai alat yang penting dalam mengelola file dan data di lingkungan komputer. Bab 2 yaitu landasan teori. Definisi Ubuntu. Ubuntu adalah distribusi sistem operasi berbasis Linux yang dikenal karena keandalan, keamanan, dan keterbukaan sebagai perangkat lunak sumber tertentu. Dikembangkan dan dipelihara oleh Canonical LDT, Ubuntu didesain dengan fokus pada penggunaan yang mudah bagi berbagai kalangan, mulai dari pengguna pemula hingga profesional IT. Ubuntu menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah, memudahkan proses instalasi serta pengolahan sistem operasi. Itu ada definisi FTP server. FTP server atau File Transfer Protocol Server adalah perangkat lunak atau layanan yang berperan sebagai tuan rumah untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan. FTP server memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau upload dan mengunduh atau download file dari atau dalam sistemnya. Protokol File Transfer Protocol atau FTP yang digunakan oleh server ini memastikan bahwa pertukaran data dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Itu ada kelebihan FTP server. Yang pertama itu memungkinkan transfer file cepat dan efisien melalui jaringan. Yang kedua, fasilitas akses file dan direktori dari lokasi yang berbeda. Yang ketiga, ada memungkinkan konfiguran otorisasi dengan kontrol akses yang detail. Yang keempat itu menyediakan protokol keamanan untuk melindungi data selama transfer. Yang kelima, mampu mengenangi pertukaran data dalam skala besar dan kecil. Yang keenam, digunakan secara luas dalam pengolahan situs web, backup, dan distribusi file. Jadi langkah pertama adalah kita membuka aplikasi Oracle VirtualBox, lalu kita klik New. Setelah itu kita kasih penamaan sesuai video di samping, dan jangan lupa tipenya diganti menjadi Linux dan versinya Ubuntu 64 bit.
Lalu kita atur memory size-nya menjadi 1024 MB dan juga besaran storage disk-nya menjadi 10 GB. Next, selanjutnya storage empty kita ganti menjadi file Ubuntu yang sebelumnya kita download. Lalu di bagian network NAT-nya kita ganti menjadi bridge adapter. Oke. Ya, pastikan semua konfigurasi sudah sama ya, seperti gambar di samping. Lalu kita klik start. Oke, kita tunggu aja, lalu akan muncul try or install Ubuntu server. Kita klik enter aja, lalu kita tunggu lagi, akan muncul seperti gambar di samping. Inggris ya, kita enter aja, enter lagi, terus enter. Karena tidak ada yang perlu diubah ya, jadi terus pencet enter aja. Lalu yang LVM group itu kita jangan silang, tapi jangan spasi aja. Lalu setelahnya kita enter. Ini juga storage configuration-nya kita enter, lalu klik continue. Lalu di profile setup itu ada isikan your name, kita ketik kelompok 3 aja. Lalu di server name itu kita ketik Ubuntu 2310. Lalu di username kita ketik kelompok 3. Untuk password kita bebas ya. Dan confirm password itu password yang kita bikin sebelumnya. Oke, lalu install OpenSSH server. Yes, klik enter aja. Tampilan berikutnya kita ketik enter lagi. Selanjutnya kita tunggu installing. Karena installing sudah selesai, kita bisa klik cancel update and reboot. Bisa ditunggu aja, lalu muncul login. Ya, kita login dengan username kita sebelumnya, yaitu kelompok 3. Lalu masukkan password yang kita buat sebelumnya. Oke, sudah. Lalu kita ketik lagi sudo apt strip get update. Reading package list down, ketik lagi sudo apt get install vsftpd. Tulisannya do you want to continue, kita ketik y, artinya yes. Kita ketikkan lagi seperti tampilan di samping ya. Lalu untuk melihat statusnya sudah aktif atau belum, kita ketik sudo ufv status. Jika inaktif, kita ketik lagi sudo ufv enable untuk mengaktifkannya kembali. Lalu kita ketikkan seperti video di samping. Oke, nanti akan muncul gambar seperti berikut. Nah, lalu kita cari word enable itu masih ada hashtag ya, hashtagnya kita hapus. Jadi word enable sama dengan yes. Terus yang di CRUD local user sama CRUD list enable itu hashtagnya dihapus saja dua-duanya. Dan yang di CRUD list enable itu yes-nya diganti no. Yang CRUD list file juga hashtagnya diganti, dihapus saja. Oke, kita ikutin aja seperti video berikut. Di paling bawah, di paling akhir kita ketikkan sesuai di video berikut ini. Oke, setelah itu kita save aja dengan cara ketik ctrl plus x. Lalu ada tulisan save modifier buffer, itu kita pilih yes. Lalu terakhir ketik systemctl restart vsftpd. Oke, lalu kita lihat apakah sudah aktif atau belum dengan cara kita ketik systemctl status vsftpd. Oke, akan muncul tulisan aktif atau running ya, berarti itu tandanya sudah aktif. Oke. Jadi, kesimpulan dari makalah ini adalah menyoroti pentingnya instalasi dan konfigurasi Linux Ubuntu dan implementasi FTP server dalam mengelola data dan pertukaran informasi di lingkungan komputer, dengan fokus pada memberikan pemahaman mendalam tentang langkah-langkah praktis instalasi.
manfaat Linux Ubuntu sebagai sistem operasi dan peran FTP server dalam pertukaran file. Makalah ini berusaha memberikan panduan praktis bagi pembaca. Saran dari makalah ini adalah untuk peningkatan pengelolaan file, mencakup pemilihan solusi yang lebih aman seperti protokol enkripsi FTP yang lebih terjamin keamanannya, serta eksplorasi opsi modern seperti SFTP dan SCP yang lebih efisien. Pembaruan keamanan dan pemeliharaan rutin pada sistem operasi dan aplikasi sangat penting untuk menjaga kehandalan dan keamanan keseluruhan. Dengan mengadopsi teknologi yang mendukung manajemen file, terkompresi, dan kontrol akses yang canggih, organisasi dapat memperkuat sistem pertukaran data mereka. Demikian presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.